Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat, serta ridhonya, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa kiamat adalah suatu kebenaran yang pasti terjadi. Kiamat adalah hari akhir dari kehidupan dunia dan hari awal di kehidupan akhirat. Kiamat adalah hari pembalasan, di mana setiap manusia akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia kerjakan di dunia. Kiamat adalah hari keadilan, di mana tidak ada yang akan dizalimi atau dimuliakan kecuali dengan hak. Kiamat adalah hari keputusan, di mana manusia akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang beruntung dan kelompok yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 1 dan 2, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Pada hari itu kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras." Sahabat yang beriman, bagaimana keadaan kita pada hari kiamat? Bagaimana kita akan menghadapi hari yang penuh dengan kesulitan dan ketakutan? Bagaimana kita akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat? Sahabat yang beriman, Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada kita tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Karena pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Naungan ini adalah naungan yang sangat dibutuhkan dan diharapkan, karena pada hari itu matahari akan sangat dekat dengan manusia, sehingga mereka akan merasakan panas yang sangat menyiksa. Sahabat yang beriman, siapa saja 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat? Mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama, pemimpin yang adil, yaitu pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan amanah, bijaksana, dan berdasarkan syariat Allah. Pemimpin yang tidak menzalimi rakyatnya, tidak korupsi, tidak berkhianat, tidak sombong, tidak takabur, tidak berbuat maksiat, tidak menyimpang dari ajaran Islam, selalu berlaku jujur, adil, taat, zuhud, wara, dan bertakwa. Pemimpin yang menjadi teladan dan pemimpin bagi umatnya, yang membawa mereka ke jalan yang lurus dan menyelamatkan mereka dari jalan yang sesat. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, yaitu pemuda yang memanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Pemuda yang tidak terjerumus dalam godaan dunia, seperti harta, tahta, wanita, hiburan, narkoba, dan sebagainya. Pemuda yang tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, seperti teman-teman yang menyesatkan, pergaulan yang bebas, media yang negatif, dan sebagainya. Pemuda yang tidak menyia-nyiakan waktunya dengan hal yang sia-sia, seperti tidur, main, nonton, dan sebagainya. Tetapi pemuda yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang berguna, seperti belajar, bekerja, berdakwah, bersedekah, berjihad, dan sebagainya. Pemuda yang menjaga salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan ibadah-ibadah yang lain. Pemuda yang menjaga akhlaknya, seperti sopan santun, hormat, sayang, dan sebagainya. Pemuda yang menjaga kehormatannya, seperti menjauhi zina, khamar, judi, dan sebagainya. Yang ketiga, sahabat yang beriman adalah orang yang hatinya bergantung pada masjid,
yaitu orang yang mencintai masjid dan sering berada di dalamnya. Orang yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid, baik salat fardu maupun salat sunnah. Orang yang tidak pernah absen dari salat subuh dan salat isya di masjid, karena itu adalah tanda keimanan dan ketakwaan. Orang yang tidak pernah ketinggalan dari salat Jumat dan salat Id di masjid, karena itu adalah tanda kebersamaan dan kekuatan. Orang yang tidak pernah bosan dari mengaji, mengajar, belajar, dan berdiskusi di masjid, karena itu adalah tanda keilmuan dan kecerdasan. Orang yang tidak pernah lelah dari berzikir, berdoa, bertahajud, dan beristighfar di masjid, karena itu adalah tanda keikhlasan dan ketaqarruban. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, yaitu dua orang yang menjalin hubungan persaudaraan, persahabatan, atau perkawinan karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena iman, takwa, akhlak, ilmu, dan hal-hal ukhrawi. Dua orang yang saling menasihati, saling mengingatkan, saling membantu, saling menyayangi, saling memaafkan, dan saling mendoakan. Dua orang yang saling berbagi, saling berkorban, saling berjuang, saling bersabar, dan saling bersyukur. Dua orang yang saling berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, saling berpegang pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, saling berpegang pada jalan yang lurus dan benar. Yang kelima, sahabat yang beriman adalah orang yang ditawari zina oleh wanita yang berkedudukan dan cantik, tetapi ia menolaknya karena takut kepada Allah, yaitu orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, sehingga ia tidak tergoda oleh godaan syahwat. Orang yang memiliki kehormatan dan kesucian yang tinggi, sehingga ia tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Orang yang memiliki keberanian dan kejujuran yang besar, sehingga ia tidak takut dengan ancaman atau rayuan. Orang yang memiliki kecintaan dan keridhaan yang mendalam, sehingga ia tidak mengkhianati Allah dan pasangannya. Orang yang memiliki kesabaran dan kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga ia tidak terburu-buru atau terpancing. Sahabat yang beriman, adapun yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, yaitu orang yang bersedekah dengan ikhlas, tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa uzub, tanpa takabur, atau tanpa niat lain selain mencari ridha Allah. Orang yang bersedekah dengan rahasia, tanpa menyebarkan, tanpa memamerkan, tanpa mengharapkan, tanpa menuntut, atau tanpa mengungkit-ungkit penerima sedekahnya. Orang yang bersedekah dengan ikhlas sehingga ia tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi hanya dari Allah. Orang yang bersedekah dengan baik sehingga ia tidak mengurangi hak-haknya sendiri atau orang lain. Orang yang bersedekah dengan tulus sehingga ia tidak merasa rugi atau susah, tetapi merasa senang dan bahagia. Sahabat yang beriman, adapun yang terakhir adalah orang yang berzikir kepada Allah dengan khusyuk ketika seorang diri, yaitu orang yang mengingat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Orang yang mengingat Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan zikir-zikir lainnya. Orang yang mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, hadis, doa, salawat, dan ibadah-ibadah lainnya. Orang yang mengingat Allah dengan khusyuk, yaitu dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang fokus, dengan jiwa yang suci, dan dengan badan yang tunduk. Orang yang mengingat Allah dengan seorang diri, yaitu tanpa disaksikan oleh manusia, tanpa didengar oleh manusia, tanpa diketahui oleh manusia, tetapi hanya oleh Allah. Sahabat yang beriman, itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Naungan yang akan menyelamatkan mereka dari panasnya matahari, dari dahsyatnya hisab, dari mengerikannya siksa, dan dari kegelapan neraka. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Marilah kita berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya bergantung pada masjid, 2 orang yang saling mencinta karena Allah, orang yang menolak zina karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi,
dan orang yang berzikir karena Allah dengan khusyuk. Sahabat yang beriman, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.